Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi Maulana Ishak dari Prodi TIBS. Di sini saya akan menjelaskan peta imajinasi tentang teori sosial klasik, teori historikal materialis Karl Marx. Nah, di sini ada beberapa. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, di sini ada biografi Karl Marx. Nah, Karl Marx lahir pada 5 Mei 1818. Karl Marx meninggal pada tahun 14 Maret 1883 di London, Inggris. Nah, penyebab kematiannya adalah pneumonia yang diperburuk oleh kondisi kesehatan yang sudah melemah akibat hidup dalam kemiskinan dan stres. Karya terkenalnya adalah Part Left tahun 1848, Manifesto Komunis, dan karya 3 volume Das Kapital. Selanjutnya, konteks sosial lahirnya teori. Nah, teori Marx berakar dari suasana intelektual abad ke-19. Menurutnya, sejarah manusia adalah proses alamiah seperti realitas yang lain. Sejarah dapat menjadi sasaran studi ilmiah. Nah, jadi di sini menurut Karl Marx, pada abad ke-19 sejarah manusia adalah proses yang alamiah. Nah, jadi sejarah manusia itu adalah proses yang alamiah yang terjadi karena sebuah permasalahan seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada konsep dan teori sosial historikal materialis Karl Marx. Nah, jadi Marx bukanlah satu-satunya orang yang mengetengahkan konsep pembagian dan pertentangan kelas. Walaupun harus diakui bahwa konsep pertentangan kelas pertama kali lahir dari pikiran Marx, yakni ketika Marx menjelaskan hubungan pembagian kelas sosial dengan beberapa tahapan perkembangan ekonomi dan meramalkan masa depan. Pertentangan kelas ini akan bermuara kepada suatu revolusi dan hilangnya kelas-kelas sosial tadi. Nah, jadi Karl Marx di sini itu membagi pembagian tentang kelas sosial dengan beberapa tahapan perkembangan ekonomi, dan Karl Marx meramalkan masa depan pertentangan kelas ini. Nah, jadi ketika sudah seperti itu akan terjadi suatu revolusi seperti itu. Selanjutnya yang keempat, metodologi yang digunakan. Nah, metodologi Marx mengutamakan analisis materialisme, yang berarti menekankan pengentaran langsung terhadap kondisi material dan ekonomi. Marx menganalisis bagaimana hubungan produksi dan cara berproduksi berfungsi dalam masyarakat. Nah, jadi di sini Karl Marx itu lebih menekankan pengamatan kepada kondisi material dan ekonomi seperti itu. Selanjutnya, unit analisis yang digunakan Karl Marx. Nah, Karl Marx menggunakan pendekatan materialisme historis dalam analisis sosial dan ekonominya. Ini adalah inti dari teori tentang realitas sosial yang menekankan bahwa kondisi material atau ekonomi adalah fondasi perkembangan masyarakat. Itu. Selanjutnya di sini ada jenis realitas. Nah, Karl Marx memandang bahwa realitas di dunia ini terdiri dari dua kelas sosial, yaitu proletar dan kelas borjuis. Nah, jadi menurut Karl Marx itu memandang bahwa realitas di dunia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelas proletar dan yang kedua kelas borjuis seperti itu. Nah, jadi ada 4 perbedaan borjuis dan proletar. Yang pertama, posisi dalam pelapisan sosial. Proletar dan borjuis itu berbeda.
Nah, yang kedua ada pemilik modal. Nah, modal yang dimiliki oleh proletar dan borjuis itu berbeda seperti itu. Yang ketiga, sumber penghidupan. Dan yang keempat, klasifikasi dalam sistem stratifikasi sosial yang berbeda seperti itu. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir, ada bias keberpihakan dan mazhab. Dalam teori klasik karma bisa keberpihakan dan mazhab. Pemikirannya berpusat pada perjuangan kelas dan kritik terhadap kapitalisme. Ada dua bias keberpihakan terhadap kelas pekerja dan berbagai. Yang pertama, bias keberpihakan dalam mazhab. Yang kedua, mazhab dalam pemikiran karma. Terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.